CBR 600RR adalah salah satu motor yang paling banget pengen gue review karena katanya motor itu paling nyaman sih dan paling jinak. Masa iya ya? Dan ternyata setelah gue naik dan nyobain motor ini, ekspektasi gue tentang motor ini ternyata salah. Ya, gue sangat kaget pertama kali nyoba motor ini. Jadi gue nggak percaya kalau orang-orang nge-review motor itu adalah motor yang paling nyaman di Indonesia atau paling bersahabat. Nggak, sebagai motor moge anjay, tentunya kan banyak ya pilihan-pilihan. Contoh misalkan Yamaha R6 itu ada versi Eropa dan versi Asia, bahkan juga GSX juga ada berbeda-beda versi. Dan mungkin yang masuk Indonesia ini tentunya versi yang disesuaikan. Ada yang kadang kita dapat versi Europe, ada yang versi Asia. Nah, gue pertama kali baru naik motor ini, kesan pertama gue adalah motor ini memang pendek ya, pendek tentunya dibanding dengan motor Yamaha R6 lebih tinggi sih Yamaha R6 motor ini. Tapi pas ketika gue naik motor ini tetap sama-sama bikin pegel cuy. Bener, naik itu bawa riding sebentar itu langsung kerasa banget sih pegelnya di bagian kopling dan gas. Gue nggak tahu kenapa ini posisi standar. Terus untuk riding posisinya pun menurut gue tuh kayak nanggung. Dia posisi ridingnya tuh agak nunduk jauh ke depan gitu. Jadi dia nggak terlalu tegak, tapi dia bikin bungkuk karena si dimensi bodinya yang menurut gue tetap panjang ya. Kita bisa lihat di bagian knalpot belakangnya ya, yang memang dia dipasang undertail. Terus yang kedua, dipakai boncengan agak risih juga. Kenapa? Karena yang gua bonceng agak risih juga cuy. Kenapa? Karena si bagian belakangnya itu agak kerasa sedikit panas. Terus pegangannya pun agak bingung juga karena nggak tahu pegang kemana. Kalau megang ke bagian bodi atau ke belakang itu udah knalpot ya. Terus selanjutnya di bagian suhu mesin motor ini. Motor ini tuh gue nggak tahu kenapa motor ini suhunya menurut gue cukup panas juga. Dia kalau misalkan di antara macet ya, di kemacetan ini sih mungkin tiap unit beda ya. Tapi kalau unit yang gue pakai ini, yang gue review ini, dia stay di angka 110 derajat Celcius. Menurut gue ini salah satu kondisi yang cukup panas ya bagi suhu mesin. Itu dia dengan fan sekalipun suhunya 110, dan kadang-kadang dia bahkan naik lonjak sampai ke 118-an, dan itu kadang-kadang harus gua diemin dulu karena resiko air radiatornya tuh bakalan keluar dari si reservoirnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Yamaha R6 yang pernah gua pakai. Suhunya benar-benar stabil, dia bisa bertahan di bawah 100 derajat Celcius. Dalam artian ketika kondisi stabil dia akan range di 98 sampai 100 derajat Celcius dengan kondisi fan yang nyala. Mungkin di kemacetan pun kondisi si suhunya paling berkisar antara 103 paling mentok 105, karena dia Yamaha R6 sendiri kalau udah masuk 110, 111, 112, 113 dia itu udah masuk fase overheat. Dalam artian pasti ada yang salah nih di mesinnya dan tentunya pasti mati. Dan unit yang gua tes ini katanya nih motornya ini dia masih bagus-bagus aja, dan CBR 600RR itu katanya normal di suhu 110. Nah, gua di sini bingung. Ini R6 gua yang salah atau si CBR 600RR memang karakternya seperti ini. Mungkin kalian yang advance ya di bidang moge mungkin bisa sharing ke gua apakah benar seperti itu atau tidak ya. Oke, itu tentang suhu. Yang kedua tentang riding position, motor ini nggak nyaman. Gua ngerasa sama aja sih kayak moge-moge biasa gitu. Jadi nggak ada gua nemuin perbedaan. Oh, naik R6 naik CBR 600RR ini dia lebih nyaman dari R6, nggak ada. Justru yang gua expect nyaman itu adalah naik GSX ya. Jujur akui gue naik GSX itu lebih nyaman daripada CBR dan R6. Ketika motor ini ya masih pegel-pegel aja sih. Gasnya pegel, terutama pegel tuh sebenarnya di gas ya, karena kita kan nahan kopling sama gas. Tapi untungnya motor itu dibantu dengan si seat height-nya yang nggak terlalu tinggi, jadi pendek. Jadi tetap enak kalau kita mundur atau muter balik.
Itu aja sih. Dan membantu juga, terima kasih, di dashboardnya ada penunjuk bensin, gak bingung-bingung kayak GSX atau kayak R6 ya, yang gak ada sih penunjuk bensinnya. Itu aja cuy. Terus selanjutnya gue sempat tanya juga ke ownernya ini bahwa motor si CBR600R ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat, dalam artian dia pun lebih prefer kalau jadiin daily ride itu, dan gampang ngurusnya di bagian body dan lain-lain tuh lebih enak Yamaha R6 katanya, karena spare partnya enak dan kelistrikannya pun enak, satu jalur lah. Gue juga kurang ngerti sih. Dan di CBR ini sudah banyak masalah juga, terutama di jalur kelistrikannya yang cukup ribet. Kalau kita mau cari error kode atau masalah-masalah yang ada di motor ini tuh cukup susah juga. Kalau ada kelistrikan satu yang mati, katanya jalurnya ribet dibanding si Yamaha R6. Yang kedua, nyari body spare partnya itu susah setengah mati juga sih nyari CBR600R ini. Ya memang sih ini Honda ya, di Indonesia tuh banyak pabrik Honda, tapi kan dia nggak nge-supply si Moge-nya gitu. Itu tetap aja harus inden dari Jepang, dan dari Jepangnya pun agak susah juga. Jadi kadang-kadang si spare partnya pun ini kanibalan dari Cina ya, dari China atau Tiongkok, yang memang dia banyak juga nge-supply ya body part yang serupa juga, yang sama itu cloningannya. Itu aja. Jadi ternyata yang gue kira motor itu gampang, sepertinya nggak susah dicari, ternyata susah juga cuy, kata si ownernya sendiri. Jadi ya itu aja sih, gue nggak expect aja ya motor yang digadang-gadang katanya di review-review itu ada satu motor yang ternyaman, motor yang paling enak, paling soft, ternyata nggak juga. Dan kalau dari tarikan sebenarnya di kelas 600 cc itu menurut gue semuanya masih linear, dalam artian mau kita nyoba Yamaha R6, mau kita nyobain CBR600RR, atau mau kita nyobain GSX itu masih sama ya, dalam artian ya karena powernya pun beda-beda tipis ya, 118, 120, 123 itu hampir mirip-mirip lah ya, sama aja kayak kita naik motor-motor 2,5 pada umumnya, kecuali ya kita bandingin 2 silinder sama 4 silinder, mungkin akan kerasa bedanya. Motor ini tuh tidak sebagus yang dibincangkan oleh orang-orang, ini masih banyak banget orang. Jadi kalau misalkan kalian mau, nanti gue akan bikin video yang membahas tentang tapi expect skor untuk motor ini menurut gue cukup di angka 7. Jadi enggak sudah amat 7, jadi ya sosok lah. Dalam artian kalian bisa dapat motor CBR600RR dengan livery yang Repsol itu emang mantep, atau yang ARC Trikal, dan mungkin harga jualnya masih tinggi. Itu aja. Oke, sekian dari video gua, dan jangan lupa komen dan subscribe.